Salam jumpa bersama Kalis Katekese Liturgi Singkat. Paus Fransiskus tanggal 24 Januari 25 dalam rangka Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 memilih tema "Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu". Pada Hari Komunikasi Sedunia tahun 2025 ini, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat Katolik untuk menjadi komunikator harapan, mulai dengan membarui karya dan misi menurut semangat Injil. Pemilihan tema itu berpijak pada surat pertama Petrus, 1 Petrus bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, yang di dalamnya kita menemukan sebuah sintesis yang mengagumkan, di mana harapan dikaitkan dengan kesaksian dan komunikasi. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dewasa ini komunikasi sering menciptakan ketakutan dan keputusasaan, prasangka, fanatisme, dan bahkan kebencian. Terlalu sering orang berkomunikasi dengan menyederhanakan realitas untuk memancing reaksi naluriah, dan dengan menggunakan kata-kata laksana pisau cukur, bahkan menggunakan informasi palsu atau yang sudah diputar balikkan secara cerdik untuk mengirimkan pesan yang dirancang untuk menghasut, memprovokasi, dan atau menyakiti. Ada juga fenomena lain yang meresahkan, apa yang kita sebut penyebaran perhatian yang terprogram melalui sistem digital. Ini adalah upaya membuat profil kita sesuai dengan logika pasar yang mengubah persepsi kita atas realitas. Akibatnya, seringkali kita terpaksa menyaksikan dengan tanpa daya semacam atomisasi kepentingan yang pada akhirnya mengancam fondasi keberadaan kita sebagai komunitas, kemampuan kita dalam mengejar kebaikan bersama, dan untuk saling mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing. Harapan adalah sebuah keutamaan yang tersembunyi, ulet, dan sabar. Bagi orang Kristen, berharap bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi, harapan bukanlah optimisme yang pasif, melainkan kebajikan performatif yang mampu mengubah hidup kita. Orang yang memiliki harapan hidup secara berbeda, orang yang berharap telah dianugerahi karunia hidup baru. Paus Fransiskus merenungkan 3 pesan yang dapat kita petik dari kata-kata ini. Kuduskanlah Tuhan dalam hatimu. Pertama, pengharapan orang Kristen memiliki sebuah wajah, yaitu wajah Tuhan yang telah bangkit. Janjinya untuk selalu menyertai kita melalui karunia Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap berharap, bahkan ketika harapan itu tampak mustahil. Kedua adalah bahwa kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada dalam diri kita. Rasul Paulus mengajak kita memberi pertanggungjawaban atas harapan kita kepada siapapun yang memintanya. Orang Kristen bukanlah mereka yang pertama dan terutama berbicara tentang Tuhan, tetapi yang menggemakan keindahan kasih-Nya. Kasih yang dihayati itulah yang menimbulkan pertanyaan dan menuntut jawaban. Mengapa kalian menjalani hidup seperti ini? Mengapa kalian seperti itu? Ketiga,
kita harus memberi jawaban dengan lemah lembut dan penuh hormat. Komunikasi Kristen seharusnya penuh dengan kelembutan dan keakraban, seperti percakapan para sahabat dalam perjalanan. Mengikuti sang komunikator terbesar sepanjang masa, yakni Yesus dari Nazaret, yang di sepanjang perjalanan bersama kedua murid menuju Emmaus, berbicara kepada mereka dan membuat hati mereka berkobar-kobar saat ia menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam terang kitab suci. Paus memimpikan sebuah komunikasi yang membuat kita mampu menjadi sahabat seperjalanan bagi begitu banyak saudara-saudari kita untuk menyalakan kembali harapan dalam diri mereka pada masa penuh pergulatan ini. Komunikasi yang mampu berbicara ke dalam hati, tidak membangkitkan reaksi defensif dan kemarahan yang menggebu-gebu, tetapi sikap terbuka dan bersahabat. Komunikasi yang mampu fokus pada keindahan dan harapan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya membuat kita putus asa. Komunikasi yang menghasilkan komitmen, empati, dan kepedulian pada orang lain. Komunikasi yang membantu kita dalam mengakui martabat setiap manusia dan bekerja sama merawat rumah kita bersama. Dilexit Nos 217. Paus juga memimpikan sebuah komunikasi yang tidak menjanjakan ilusi atau ketakutan, tetapi mampu memberikan alasan untuk berharap. Martin Luther King pernah berkata, "Jika saya dapat membantu sesama di sepanjang jalan, jika saya dapat membuat seseorang bersuka cita dengan sebuah kata atau lagu, maka hidup saya tidak akan sia-sia." Untuk itu, kita harus disembuhkan dulu dari penyakit gemar pamer dan mementingkan diri sendiri, serta menghindari risiko berbicara hanya kepada diri sendiri. Komunikator yang baik mesti memastikan bahwa mereka yang mendengar, membaca, atau menonton turut ambil bagian, merasa dekat, dan menemukan kembali sisi terbaik dari diri mereka sendiri dan masuk dengan sikap-sikap ini ke dalam cerita yang disampaikan. Berkomunikasi dengan cara ini membantu kita menjadi peziarah harapan. Mari kita renungkan sejenak betapa agungnya pesan tahun rahmat ini. Kita semua diundang untuk memulai kembali, untuk membiarkan Tuhan mengangkat kita, membiarkan Dia memeluk dan melimpahi kita dengan belas kasih-Nya. Dan dalam hal ini, aspek personal dan dimensi komunal saling terkait secara erat. Kita memulai perjalanan bersama, berziarah bersama begitu banyak saudara dan saudari, dan kita melewati pintu suci bersama-sama. Yubileum memiliki banyak implikasi sosial. Pikirkan misalnya pesan belas kasih dan harapan bagi mereka yang dipenjara, atau seruan agar kita dekat dan lemah lembut terhadap mereka yang menderita dan terpinggirkan. Yubileum mengingatkan kita bahwa mereka yang menjadi pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan dengan cara ini, Yubileum membangkitkan harapan dan menunjukkan pada kita perlunya komunikasi yang penuh perhatian, lemah lembut, dan reflektif yang mampu menunjukkan jalan dialog. Karena itu, Paus Fransiskus mendorong kita menemukan dan menceritakan banyak kisah kebaikan yang tersembunyi di antara sudut-sudut peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, dengan meniru para penambang emas yang tanpa lelah menyaring pasir untuk mencari serpihan kecil emas murni. Betapa indahnya mencari benih-benih pengharapan seperti ini dan menyebarkannya. Hal ini akan membantu dunia kita untuk tidak tuli terhadap jeritan orang miskin, tidak acuh tak acuh, dan tidak menutup diri.
Semoga kita semua selalu menemukan secercah kebaikan yang mengilhami kita untuk berharap. Komunikasi semacam ini dapat membantu membangun persekutuan, membuat kita tidak merasa sendirian, dan menemukan kembali pentingnya berjalan bersama. Jangan lupakan hati saudara-saudari terkasih dalam menghadapi perkembangan teknologi yang menakjubkan. Paus Fransiskus mendorong kita untuk merawat hati dan kehidupan batin kita. Apa artinya itu? Paus Fransiskus menawarkan beberapa pemikiran. Bersikaplah lemah lembut dan jangan pernah melupakan wajah sesama. Berbicaralah dari hati ke hati kepada orang-orang yang kita layani dalam karya pelayanan kita. Jangan membiarkan komunikasi kita dikendalikan oleh reaksi naluriah. Sebarkanlah selalu harapan, bahkan di saat-saat sulit atau ketika kita harus berjuang, atau saat-saat di mana pekerjaan tampaknya tidak membuahkan hasil. Berusahalah untuk mempromosikan komunikasi yang dapat menyembuhkan luka-luka kemanusiaan kita. Berilah ruang bagi hati yang tulus ikhlas, seperti bunga yang mungil tetapi tangguh, tidak tumbang di tengah badai kehidupan, tetapi justru mekar dan bertumbuh di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Di sana ada harapan para ibu yang setiap hari berdoa agar anak-anaknya kembali dari medan perang akibat konflik, dan harapan para ayah yang dengan risiko besar berimigrasi untuk mencari masa depan yang lebih baik. Harapan itu juga ada di sana bagi anak-anak yang entah bagaimana caranya dapat bermain, tertawa, dan percaya pada kehidupan, bahkan di tengah puing-puing perang dan di jalan-jalan daerah yang kumuh dan miskin. Jadilah saksi dan promotor komunikasi yang tidak agresif. Sebarkan budaya peduli pada sesama. Bangunlah jembatan dan dobrak hambatan yang terlihat dan tidak terlihat di zaman kita. Ceritakanlah kisah-kisah yang penuh pengharapan. Pedulilah terhadap nasib kita bersama dan berusahalah untuk bersama-sama menulis sejarah masa depan kita. Semua ini dapat kita lakukan bersama dengan bantuan rahmat Allah, dan dengan berjubilium kita menerima kasih karunia Allah itu dengan berlimpah ruah. Untuk semua ini, Paus berdoa dan memberkati diri dan karya kita semua. Terima kasih. Selamat berhari komunikasi sosial sedunia.